berjudul Sasakala Pandeglang oleh R.A. Kosasih tahun 1978 dan diceritakan kembali oleh Irma Suara Kirana. Zaman dahulu, hiduplah seorang putri cantik jelita bernama Raden Dewi Grajati. Putri seorang wiku Sang Kanali Putih yang tinggal di padepokan perwakilan di tepi Sungai Cilemer. Karena para dewata pun terpesona oleh kecantikannya. Pertemuan Nyi Putri dengan pemburu membuka tabir rahasia yang selama ini terpendam di dalam hutan. Kabar tentang kecantikan Nyi Putri dengan cepat menyebar. Para raja pun berdatangan sambil membawa bala tentara menjelajah rimba Cilemer. Ajaib, kenapa tidak berujung? Di mana Nyi Putri itu bersembunyi? Manusia, bulan sekali aku belum makan. Hei, ada raksasa. Ayo cepat lari. Teman-teman, setelah kejadian itu, tidak ada seorang pun yang berani mencari Nyi Putri lagi. Sudah menjadi kebiasaan Nyi Putri, setiap hari kelima, setiap bulannya, Nyi Putri Dewi Grajati pergi mandi ke telaga Cilampungan. Ya, perlahan-lahan terus ke telaga. Betapa segarnya air telaga ini. Tiba-tiba, langit gelap gulita. Seberkas cahaya melesat masuk ke telaga. Tak lama, terdengar suara merdu berbisik. Dewiku Grajati, jangan takut, makanlah buah ini. Di dalam kebingungan, Nyi Putri memakan buah yang terasa manis itu sampai habis. Lalu alam pun berangsur-angsur terang kembali. Bulan pun berlalu. Tampaklah Nyi Putri tengah berbadan dua. Emban menjaga Nyi Putri dengan seksama. Sampai akhirnya Nyi Putri melahirkan anak laki-laki dan diberi nama Tanu Maja dan Tanu Wangsa. Sebagai anak turunan dewata, mereka tumbuh dengan cepat menjadi pemuda yang gagah. Setiap hari mereka menyusuri hutan dan bermain dengan para binatang. Suatu hari, Tanu Wangsa terlihat murung. Ibu, semua binatang memiliki ayah. Apakah ayah kami sudah meninggal? Ayah kalian adalah di luar Kayangan. Kita tidak mungkin bertemu dengan beliau. Kalau begitu, izinkan Ayanda menengok ayah di Kayangan, Bu. Bersabarlah, anakku. Ibu akan berusaha mempertemukan kalian dengan ayah. Mulai hari itu, Nyi Putri bersemedi. Dalam semedi, didekati oleh seekor ikan yang sangat besar yang memancarkan cahaya. Putri kemudian menyuruh kedua anaknya untuk menangkap ikan itu di telaga Cilampungan. Seharian mereka mengubek-ubek air telaga. Lihatlah, di sana ada seekor ikan yang sangat besar. Ayo dik, kita tangkap dan kita berikan kepada ibu. Bu, ibu, lihatlah, kami sudah berhasil menangkap ikan besar. Setelah diserahkan kepada ibunya, tiba-tiba ikan besar itu berubah wujud menjadi laki-laki tampan keturunan dewata. Sejak saat itu, Nyi Putri hidup bahagia
bersama keluarganya. Pada suatu hari, keduanya menghadap ayah ibunya. Ayah, ibu, kami mohon izin hendak mencari ilmu kanuragan. Baiklah anak-anakku, namun ingatlah, kalian dilarang mandi di laut dan tidak boleh berteduh di bawah pohon durian. Kami berjanji akan selalu mengingat nasihat ayah dan ibu. Keesokan harinya, keduanya berangkat diiringi doa restu ayah ibunya. Sesampainya di sebuah perkampungan dekat pesisir pantai, mereka memutuskan untuk tinggal dan belajar berbagai ilmu mematuhi ajaran gurunya. Pada suatu hari, saat matahari bersinar dengan teriknya, timbul keinginan Taluangsa merasakan dinginnya air laut. Ia kemudian menyelam setengah lautan. Ombak mengayun, mengombang-ambing sampai membawanya jauh ke pantai berimbang. Sadarlah Taluangsa kalau dia sudah jauh dari tempatnya semula. Ia kemudian berteduh di bawah pohon durian. Ia lupa telah melanggar pantangan keluarganya. Dan tubuhnya berubah menjadi patung batu. Sementara itu, Tanumaja mencari-cari adiknya. Betapa kagetnya ia melihat pakaian adiknya tergeletak di pasir. Dengan hati cemas, dia berlari menyusuri pantai sampai ke dalam hutan. Ia menemukan patung batu di bawah pohon durian. Oh, adikku! Mengapa kau melanggar pantangan keluarga kita? Tanumaja merasa bingung. Ia memutuskan untuk kembali ke hutan Cilember untuk mengabari ayah dan ibunya. Sesampainya di sana, ia kaget karena ia hanya menemukan 2 buah meriam. Merasa hidup sebatang kara, ia kemudian bertapa di depan meriam itu. Dalam tapanya, ayah ibunya berpesan agar ia menerima nasib dengan sabar. Dengan itu, legalah perasaannya. Tanumaja kemudian melanjutkan pengembaraannya. Sementara Tanumaja mengembara, tersebutlah di Gunung Wonosari ada sebuah kesultanan yang dipimpin oleh Sultan Dewangsa. Dia memiliki seorang putri cantik bernama Putri Wertini. Pada suatu hari, guru memberitahu Sultan bahwa dia melihat 2 buah meriam di dekat Sungai Cilember. Sultan lalu memerintahkan agar segera melakukan perjalanan. Sesampainya di sana, Sultan heran melihat meriam itu. Pati, cepat angkat meriam ini dan bawa ke istana. Maaf tuanku, tak banyak yang mencoba mengangkat meriam itu, namun belum ada seorang pun yang sanggup. Kalau begitu, aku harus memberikan pengumuman. Wahai rakyatku, siapa yang mampu membawa meriam di situ Cilember sampai ke istana, maka dia akan kujadikan menantuku. Mendengar itu, semua laki-laki berusaha mengangkat meriam, namun belum ada seorang pun yang sanggup. Sampai suatu hari muncul seorang pemuda yang ingin mencoba peruntungan. Dialah Tanumaja. Dia segera berdoa ditujukan kepada ayah ibunya di kayangan. Dengan mudah, ia mengangkat kedua meriam itu. Ketika melewati sebuah hutan, mereka pun beristirahat. Tanumaja meletakkan meriam itu di bawah pohon durian. Tiba-tiba terjadi angin ribut dan menumbangkan pohon-pohon. Hei, kenapa tiba-tiba terjadi angin ribut? Ayo, cepat lari. Kita harus ke tepi hutan lagi.
Ayo Tanumaja, kita harus segera menyelamatkan diri. Tanumaja segera tersadar akan larangan orang tuanya. Dia segera memindahkan meriam itu. Sungguh ajaib. Tiba-tiba hutan kembali tenang. Angin berhenti seolah tidak terjadi apa-apa. Tempat itu kemudian dikenal dengan nama Kadu Bumbang. Kadu artinya durian, bumbang artinya tumbang. Perjalanan pun dilanjutkan. Sampai akhirnya tibalah di sebuah perkampungan. Dilihatnya banyak penduduk yang memandai besi. Tiba datang seseorang membungkuk-bungkuk menghampiri mereka. Permisi Tuan, agar lebih mudah, bagaimana kalau meriam itu dibuatkan gelap? Baiklah Kipande, sepertinya itu sangat benar. Esokan harinya, pandai besi itu datang sambil membawa gelang besi dan memasangkannya pada kedua meriam itu. Tanumaja merasa terharu atas kebaikan hati mereka. Karena kampung itu tempat pandai besi membuat gelang, maka disebutlah Kampung Pandeglang. Perjalanan ke istana pun dilanjutkan sampai akhirnya tibalah di Banten. Tanumaja kemudian dipertemukan dengan Putri Werdini. Pernikahan pun berlangsung dengan meriah. Setelah menikah, Raden Tanumaja menjabat sebagai Wakil Sultan Banten di Sunda Kelapa. Meriam dibawa disebut si Jagur, yang satu lagi si Amuk, terletak di Karangandu di sisi Kalinci Banten. Nah teman-teman, sekian dongeng yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf.